Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurman Saputra, Sekretaris Pengadilan Agama Bawean, Koordinator Area 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan zona integritas Area 3, area penataan sistem manajemen SDM aparatur. Terdiri dari dua aspek, yang pertama aspek pemenuhan dan yang kedua aspek reform. Untuk aspek pemenuhan terdiri dari 5 poin. Yang pertama perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua pola mutasi internal, yang ketiga pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang keempat penetapan kinerja individu, yang kelima penegakan aturan disiplin, dan yang keenam yang terakhir sistem informasi kepegawaian. Kita bahas dulu mengenai poin yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Di PA Bawean, kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan, analisa jabatan, dan analisa beban kerja. Sehingga setelah kita menganalisa jabatan dan menganalisa beban kerja, didapatkan beberapa kebutuhan pegawai yang sebanyak 33 formasi. Namun kenyataannya pada PA Bawean SDM-nya cuma 21 orang. Sehingga kita mengalami kekurangan sebanyak kurang lebih 12 pegawai. Hal ini mengakibatkan banyaknya rangkap jabatan. Misalnya pada PPNPN, teman-teman tenaga kontrak itu satu orang bisa merangkap sampai 3 jabatan. Kemudian di area ini kita juga sudah melakukan MONEF, monitoring evaluasi, dan hasil dari MONEF didapatkan kesimpulan bahwasanya kita mengalami kekurangan sebanyak 12 SDM, dan kita sudah mengajukan usulan penambahan pegawai dan tenaga kontrak ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Untuk inovasi pada poin ini, kita sudah membuat aplikasi analisa beban kerja. Jadi ini aplikasi berbasis MS Excel, namun sangat efektif untuk membuat rencana kebutuhan atau membuat analisa beban kerja. Lanjut ke area poin 2-nya. Pada poin 2, pola mutasi internal. Untuk pengembangan karir pegawai PA Bawean, kita menggunakan pola mutasi internal. Berdasarkan SK dari Ketua Pengadilan Agama Bawean nomor 104 tanggal 3 Januari 2012, maka pola mutasi dilaksanakan oleh tim berjagat dan tim asesmen pegawai. Evidence yang bisa kita kumpulkan pada pola mutasi internal ini adalah dokumen berjagat pada tanggal 18 Februari dan usulan promosi mutasi pada tanggal 4 Maret 2022. Monitoring dan evaluasi pada poin ini sudah kita laksanakan dan menghasilkan berupa usulan promosi jabatan dan penambahan jumlah SDM, pengusulan jumlah SDM. Inovasi pada poin ini kita sudah membuat tim asesmen dan tim manajemen talenta atau talent pool. Dengan hasil kita bisa memetakan SDM kita yang memiliki talent sebagai leader, sebagai pegawai teknis, dan mengerucut kepada potensi tim sosial media. Untuk yang ketiga, poin pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pada poin ini kita telah melaksanakan training need analysis atau rapat atau analisa kebutuhan diklat pada tanggal 18 Februari dan didapatkan hasil bahwasanya terdapat hakim yang belum melaksanakan diklat EcoShar, jadi sekitar 66%, satu orang
yang sudah melaksanakan dan 2 orang belum melaksanakan diklat Ecosat. Yang kedua, kita ada 1 orang yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan 1 orang belum memiliki. Jadi tingkat kesenjangannya 50%. Jadi rencana pengembangan kompetensi dan tingkat kesenjangan sudah kita dapatkan dengan mengadakan training need analisis atau rapat analisa kebutuhan. Kemudian kesempatan diklat untuk pegawai sangat terbuka lebar. Jadi masing-masing pegawai bisa langsung mengajukan usulan diklatnya melalui IG Instagram, melalui IG Pusdiklat, atau kita mengadakan Didik 3 di Satker kita. Kemudian Satker juga mengikut sertakan diklat untuk para pegawai, untuk tenaga teknis sebanyak 8 orang, untuk non-teknis sebanyak 18 orang. Diklat ini dilaksanakan sepanjang tahun 2021, baik secara online maupun offline. Monitoring dan evaluasi sudah kita laksanakan dengan menghasilkan berupa usulan untuk diklat pegawai pada tahun depan. Inovasi yang kita laksanakan pada poin ini adalah kita mengadakan pemunasarpas untuk melaksanakan diklat secara online berupa penyediaan PC atau laptop, webcam, headset, dan mikrofon, sehingga kegiatan diklat dapat terdokumentasi baik berupa video maupun foto, sehingga dapat disimpan untuk dokumentasi pada kemudian hari. Untuk poin yang nomor 4, penetapan kerja individu. Penetapan SKP berdasarkan PK organisasi. Di sini dapat disampaikan bahwasanya PA Bawean sudah melaksanakan penambahan 1 poin perjanjian kinerja, yaitu berupa terlaksananya direktif pimpinan, sehingga didapatkan SKP yang berjenjang. Jadi SKP bawahan dengan atasan memiliki kesesuaian, tidak saling tumpang tindih, dan pengukuran kinerja periodiknya sudah kita laksanakan secara bulanan. Jadi melalui penilaian kinerja pegawai, PKP ini dilaksanakan tiap bulan dan dijadikan dasar untuk pengajuan tunjangan kinerja. Kemudian penilaian kinerja dasar reward punishment. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2019 kita terbentuk tim atau surat keputusan SK pemilihan pegawai teladan, yaitu SK nomor 524 tanggal 1 Oktober 2019. Ini juga sekaligus menjadi inovasi pada poin ini. Jadi inovasi pemilihan pegawai teladan. Bisa saya jelaskan pada pemilihan pegawai teladan ini didasarkan dengan 3 kriteria. Yang pertama, kriteria kedisiplinan, yaitu berupa absensi, dasarnya adalah absensi. Yang kedua, kriteria kinerja, yaitu penilaian dari 4 unsur atasan langsung. Yang ketiga, kerjasama. Dan ini didasarkan dari voting pegawai yang lain. Bisa saya ceritakan dengan adanya inovasi pemilihan pegawai teladan ini, banyak sekali budaya kerja maupun kinerja yang meningkat dari teman-teman pegawai. Semisal dulu ada pegawai yang kinerjanya bagus, disiplin bagus, namun kurang bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain. Maka dengan pemilihan pegawai teladan ini akhirnya dia mau merubah mindset, mau merubah sikap kepada teman-teman yang lain, akhirnya dia bisa bekerja sama dan akhirnya pada bulan berikutnya dia bisa menjadi pegawai teladan. Dan yang menarik di sini, setelah 3 tahun kurang lebih inovasi ini berjalan, ternyata didapatkan kesimpulan bahwasanya setiap pegawai memiliki potensi untuk menjadi pegawai teladan. Dan ini adalah menunggu waktu untuk mereka untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerjanya agar bisa dipilih menjadi pegawai teladan.
Baik, akan saya jelaskan mengenai inovasi pemilihan pegawai teladan. Jadi untuk memilih pegawai teladan pada suatu bulan, misal bulan April ini, maka kita akan melaksanakan yang namanya pengumpulan data untuk penilaian pegawai teladan. Kita akan bagikan formulir kepada para pegawai untuk kriteria voting pegawai atau kerjasama. Jadi formulirnya seperti ini, kecil-kecil. Formulir ini berisi, lembar voting ini berisi nama pegawai yang dipilih. Jadi seluruh pegawai akan mengumpulkan lembar voting ini. Kemudian unsur kedisiplinan kita dapatkan dengan merekap absensi pada bulan berakhir pada tiap akhir bulan. Data ini didapat dari petugas absensi dan Kasubag Kepegawaian. Kemudian yang kedua, kriteria kinerja didapat dari penilaian dari 4 unsur atasan langsung, ketua, wakil, panitera, dan sekretaris. Dan yang ketiga tadi saya sampaikan, voting atau kerjasamanya diambil dari voting pegawai, sehingga nanti akan didapatkan hasil sempurna ketika seorang pegawai itu menjadi nomor 1 dalam kedisiplinan, nomor 1 dalam kinerja, dan nomor 1 dalam bidang kerjasama, maka dia bisa mendapatkan nilai sempurna 100. Berdasarkan rekap penilaian pegawai teladan PA Bawean pada bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, maka didapatkan hasil penilaian tertinggi mencapai nilai sempurna 100, yaitu pada bulan Juni 2021 diraih atas nama M. Ridho dengan nilai 100, nilai sempurna. Setelah tim penilai merekap nilai dari 3 kriteria unsur penilaian tadi, maka akan didapatkan nilai tertinggi. Jadi ada 3 kandidat nilai tertinggi biasanya yang kita dapatkan, maka pegawai yang mendapatkan nilai tertinggi akan kita pilih menjadi pegawai teladan. Setelah tim penilai mendapatkan hasil penilaian pegawai teladan, maka pegawai teladan tersebut akan diberikan reward. Kita akan memberikan reward berupa buket dan sertifikat, serta foto pegawai teladan tersebut akan ditampilkan di Figora pegawai teladan atau Employee of the Month. Penyerahan reward ini kita sampaikan pada saat apel Senin pagi atau Jumat sore. Jadi seperti ini. Hasilnya akan kita rekap dan kita tampilkan di galeri prestasi di kantor PA Bawean. Poin yang kelima mengenai penegakan aturan disiplin. Aturan disiplin dan kode etik sudah diimplementasikan di PA Bawean dengan dasar SK Budaya Kerja. Kemudian kita juga secara rutin sudah melaksanakan apel Senin pagi dan Jumat sore, dan kita juga memiliki CCTV untuk pengawasan. Inovasi pada poin ini adalah kita menyelenggarakan atau mengadakan CCTV pengawasan ini yang bisa diakses secara online 24 jam di mana saja. Dan alhamdulillah dengan adanya CCTV ini kedisiplinan meningkat, keamanan juga menjadi lebih aman dan bisa meningkatkan
budaya kerja dari semua pegawai di PA Bawean. Yang terakhir dari aspek pemenuhan adalah sistem informasi kepegawaian. Bisa kita lihat bahwasanya PA Bawean di aplikasi Sikep, data Sikep dan data eduknya sudah 100% terpenuhi. Dan hal ini bisa kita laksanakan karena kita memberi reward and punishment pada para operator Sikep, sehingga secara rutin data pegawai itu bisa diupdate secara berkala dan akhirnya data eduknya lengkap 100%. Demikian penjelasan mengenai pemenuhan di area 3. Saya akan menjelaskan mengenai aspek reform di area 3. Aspek reform di area 3 terdiri dari 3 poin. Yang pertama kinerja individu, yang kedua asesmen, dan yang ketiga mengenai pelanggaran disiplin. Untuk poin yang pertama, kinerja individu berorientasi pada outcome. Kita memiliki evidence bahwasanya PKP atau penilaian kinerja pegawai sudah kita laksanakan secara rutin tiap bulan, dan hal ini dijadikan dasar untuk pengajuan tunjangan kinerja. Yang kedua, asesmen. Kita telah membentuk tim asesmen untuk menyelenggarakan asesmen pegawai dan juga untuk manajemen talent pool atau manajemen talenta. Hal ini kita laksanakan sehingga menghasilkan berupa usulan mutasi promosi, kemudian dari talent pool itu kita mengajukan usulan diklat untuk para leader, kita membentuk tim sosmed karena ternyata dari pegawai kita banyak potensi untuk menjadi tim sosial media. Yang ketiga mengenai pelanggaran disiplin, bahwasanya di PA Bawean selama sepanjang 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir tidak ada pelanggaran disiplin, dan itu dibuktikan dengan adanya surat clearance dari Badan Pengawasan surat nomor 213 pada tanggal 23 Maret 2022. Untuk aspek reform ini, inovasi yang kita dapat berikan adalah kita sudah membuat penilaian kinerja pegawai dan itu dilaksanakan secara bulanan dan dijadikan dasar untuk reward punishment berupa pengajuan tunjangan kinerja. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan selaku koordinator area 3. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.